Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu obat, yaitu misoprostol atau gastrol. Nah, jadi pembahasannya yang kita akan bahas adalah indikasi obat, efek samping obat, interaksi obat, keamanan obat bagi ibu hamil, dan kontrak indikasi. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Misoprostol ini adalah suatu obat yang biasanya tuh digunakan untuk mengobati atau mencegah tukak lambung, terutama akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Obat ini juga bisa menurunkan resiko terjadinya komplikasi pada penyakit tukak lambung, yaitu pendarahan. Untuk mekanisme kerja obat misoprostol, yaitu obat ini bekerja dengan cara dia tuh melapisi lambung sekaligus menurunkan jumlah sekresi asam lambung yang berlebih. Nah, obat ini juga dapat menimbulkan mual, kram pada perut, ataupun diare pada minggu pertama pemakaian. Bila terjadi gejala masih berkelanjutan setelah 8 hari, silahkan berkonsultasi kembali kepada dokter dan menghentikan penggunaan obat untuk sementara waktu. Selanjutnya, untuk contoh merek dagang misoprostol, yang pertama itu ada Cytokin, ada Cistol, ada Inflexcol, ada Intevex, ada Mistab, ada misoprostol, ada Noprostol, dan ada Proster. Nah, untuk misoprostol ini dia termasuk golongan analog prostaglandin, dan obat ini juga termasuk obat kategori resep. Nah, untuk manfaatnya dia itu mengobati dan mencegah tukak lambung. Selanjutnya, keamanan bagi ibu hamil. Jadi misoprostol ini mempunyai keamanan yaitu kategorinya X pada studi percobaan pada binatang dan pada manusia telah memperlihatkan adanya abnormalitas terhadap janin atau adanya resiko terhadap janin. Obat ini dalam kategori kontraindikasikan, jadi tidak boleh diberikan kepada wanita hamil yang sedang atau memiliki kemungkinan untuk hamil. Nah, obat ini juga dapat diserap ke dalam ASI. Sebelum menggunakan obat ini diharapkan berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke peringatan sebelum menggunakan obat misoprostol. Yang pertama, jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap obat misoprostol atau golongan lainnya atau golongan analog prostaglandin yang lain, misalnya seperti travoprost, beritahu dokter jika Anda sedang mengonsumsi obat herbal atau obat lainnya atau sejenis suplemen tertentu sebelum menggunakan misoprostol. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil atau menyusui atau merencanakan kehamilan. Kondisi-kondisi ini tersebut tidak dibolehkan untuk mengonsumsi obat ini. Selanjutnya, beritahu dokter jika Anda menderita hipertensi, hipotensi atau tekanan darah rendah, gangguan pada jantung atau pembuluh darah, gangguan ginjal, dan peradangan pada usus. Selanjutnya kita masuk ke dosis. Nah, untuk dosis ini berdasarkan terapinya. Jadi untuk yang pertama, tujuan mengatasi tukak lambung dan tukak usus halus. Untuk dosis awalnya 0,4 mg sebanyak 2 kali sehari, atau bisa juga 0,2 mg sebanyak 4 kali sehari. Lama pengobatan bisa berlangsung 4-8 minggu. Nah, selanjutnya untuk tujuan mencegah tukak lambung akibat obat antiinflamasi non-steroid, untuk dosis awalnya 0,2 mg sebanyak 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jika muncul efek samping, dosis dapat dikurangi menjadi 0,1 mg sebanyak 3 kali sehari atau 4 kali sehari. Selanjutnya kita masuk ke interaksi obat. Jadi untuk interaksi obat misoprostol ini, yang pertama, jika dikonsumsi bersamaan dengan antasida atau dia itu mengandung ion magnesium hidrosida, dia itu dapat memperparah efek samping terjadinya diare. Selanjutnya, meningkatkan efek kontraksi otot rahim jika dikonsumsi bersamaan dengan obat oksitoksin atau obat ini digunakan untuk penginduksi persalinan. Selanjutnya kita masuk ke efek samping. Nah, jadi ada beberapa efek samping dari mengonsumsi obat misoprostol. Yang pertama, akan mengalami diare, sakit kepala, sakit perut, kembung, muntah, sembelit, dan gangguan pencernaan lainnya.
Oke, sekian penjelasan mengenai informasi obat misoprostol. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.